IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan peta budaya suku Sasak di Provinsi NTB. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari peta. Peta merupakan gambaran konvensional permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen peta yang ada pada peta saya. Yang pertama, judul. Judul itu untuk menjelaskan jenis peta, biasanya terletak di atas peta. Judul saya kali ini yaitu Peta Budaya Suku Sasak di Provinsi NTB. Yang kedua, petunjuk peta, yaitu yang berisi simbol arah dan mata angin untuk mengetahui letak utara, selatan, barat, dan timur. Yaitu yang ini. Yang ketiga, legenda untuk menjelaskan keterangan simbol-simbol. Legenda saya pertama ada ibu kota provinsi, ada kota, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, batas provinsi, batas kabupaten, jalan, gunung aktif dan gunung yang mati, danau, sungai, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan dataran-dataran tinggi dan dataran rendah. Ini yang keenam ada inset. Inset merupakan sebuah peta berukuran kecil dan lebih detail disisipkan pada peta utama. Inset yang saya pakai kali ini yaitu gambar Indonesia, dan yang dihasil adalah Pulau NTB. Yang ketujuh ada warna peta, yaitu untuk menjelaskan keadaan tempat atau objek yang ada di bumi. Contohnya seperti ini. Yang kalau warna merah itu di atas 1000 meter, yang agak orange 1000 meter, warna kuning menandakan 500 meter, yang hijau 6 meter, yang hijau muda 100 meter, hijau tua di atas 3000 meter, hijau agak muda 3000 meter, dan paling muda 200 meter. Yang kedelapan ada garis tepi. Garis tepi itu untuk membatasi ruang pada peta. Garis tepinya yang ini. Yang kesembilan, mata angin atau orientasi peta, yaitu pedoman petunjuk arah. Yang seperti ini. Dan terakhir saya akan menjelaskan pengertian budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keunikan dari suku Sasak. Yang pertama, seperti gambar yang ada di sini, yaitu suku Sasak memiliki rumah adat yang begitu khas yang bernama balai tani atau balai dengan atap jerami dan tangga vertikalnya. Balai ini adalah rumah adat NTB yang berasal dari suku Sasak. Rumah adat ini terletak di Desa Sade, Lombok Tengah. Sampai sekarang Desa Sade masih memegang teguh tradisi dan kelestarian rumah adat ini, sehingga rumah adat ini masih terjaga hingga saat ini. Suku ini ternyata mempunyai juga bahasa sendiri yang bernama bahasa Sasak yang hampir sama dengan bahasa Sumbawa dan Bali. Yang kedua, gambar yang kedua di sini yaitu di wilayah Lombok pada suku Sasak mempunyai sebuah tradisi yang dikenal adanya kawin lari yang disebut dengan merarit. Merarit adalah suatu budaya kawin lari dalam tradisi Sasak. Masyarakat suku Sasak menggambarkan kawin sulit sebagai proses pernikahan yang harus melalui tradisi yang sudah ada. Bahwa ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis, maka lelaki tersebut harus menculik terlebih dahulu gadis tersebut dari keluarga si gadis. Yang ketiga ada gambar yaitu peresean atau perisean. Adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Peresean termasuk dalam seni tari dari daerah Lombok. Yang keempat, yang terakhir yaitu Bau Nyale. Bau Nyale merupakan suatu acara adat yang muncul berkat sebuah legenda tentang Putri Mandalika. Putri Mandalika adalah putri dari seorang raja ternama yang terkenal dengan para cantik, rupawan, dan kebaikan hatinya. Tradisi ini dirayakan setiap tanggal 20 bulan 10 menurut penanggalan suku Sasak. Bau Nyale merupakan tradisi turun-menurun yang bertahan hingga saat ini. Dalam tradisi ini, ribuan orang akan menangkap cacing laut di sepanjang pantai Pulau Lombok atau pantai kita di Lombok. Untuk lebih jelasnya, kita akan nonton videonya. Duduk, guys. Cara mandiri yaitu 3M. Menjaga, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Desa Sade terletak di Desa Rembitong, Kecamatan Tudut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebagai
langsung perkawinan adat dan istiadat suku Sasak yang merupakan masyarakat asli Pulau Lombok, Desa Sade menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang datang berkunjung ke Lombok. Di 2019, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman untuk wisatawan yang datang berkunjung. Setelah masuk dan mengisi buku tamu, kami disambut dengan tarian Gunung Belet yang merupakan tarian selamat datang bagi tamu yang datang berkunjung. Tarian berikutnya adalah Presehan yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai ritual untuk meminta hujan saat musim kemarau panjang tiba. Iya betul. Tarian itu namanya adalah tarian sekuk yang biasanya ditarikan untuk menghibur anak-anak yang baru saja dikenal. Oh, pantas lucu ya mukanya. Dan tadi ada dua tarian lagi. Yang pertama itu tarian Dengan kulit dan tarasean. Nah, kayaknya masih banyak budaya saat bagus. ya. Nah, kita akan mulai ini ke dalam. Yuk. Di Desa Sade, kita tidak hanya melihat budaya suku Sasak, tetapi juga bisa merasakan keseharian masyarakatnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah bentuk rumah adat suku Sasak yang beratap rendah, sehingga membuat kami penasaran untuk melihat ke dalam. Wah, iya betul sekali. Padahal ini adalah rumah suku asli Sasak. Mesti kita lihat, semua rumah di sini adalah atapnya dibuat tegak. Ya. Karena filosofinya adalah ketika kita masuk, kita harus menunduk untuk menghormati semuanya. Dan bisa dilihat langsung ada anak tangga, ada 3 buah. Itu melambangkan 3 agama di suku ini. Ada Islam, Hindu, dan juga Muslim. Hal lain yang tidak boleh terlewat saat berkunjung ke Desa Sade adalah foto-foto. Terdapat banyak spot foto yang pastinya akan menambah cantik pelaku foto liburan Anda. Berkunjung ke Desa Wah, bagus banget. Ini buat sendiri semuanya ini. Wah, keren banget ini. Boleh coba nggak ini? Kayaknya seru ya. Tok, tok, tok. Ya. Oh, agak keras ya. Biar apa ya? Sini. Nggak profesional seperti inilah hasilnya. Ini harus keras-keras lembut ya Bu ya. Udah 1 bulan. pengalaman yang menyenangkan berkunjung ke Desa Sade. Melihat secara langsung adat dan tarian suku Sasak, belajar budayanya, serta membeli produk-produk asli khas suku Sasak yang pastinya turut membantu perekonomian kawasan wisata Desa Sade. Penerapan protokol kesehatan yang baik juga meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang ingin datang berkunjung. Jadi, cukup di Indonesia aja untuk mendapatkan pengalaman menyenangkan seperti ini.
sirkuit MotoGP. Namun berkembangnya kawasan Mandalika tak membuat penduduk asli Pulau Lombok yaitu suku Sasak melupakan adat dan budaya mereka. Untuk melestarikannya, digelarlah Festival Bau Nyale. Mandalika Fashion Festival ini merupakan rangkaian acara dari Festival Bau Nyale yang merupakan akar budaya suku Sasak. Seluruh warga dan penjuru Pulau Lombok datang dan ikut memeriahkan acara yang menjadi festival tahunan ini. Parade ini menampilkan berbagai kesenian Sasak seperti musik tradisional gendang belek, seni bela diri peresean, hingga peragaan busana ala Putri Mandalika. Putri Mandalika adalah tokoh dalam cerita rakyat Sasak yang dipercaya menjelma menjadi cacing nyale. Parade ini diikuti perwakilan dari setiap kecamatan di Kabupaten Lombok. I think it's maybe because the music is wonderful, the guys are having fun. We can see all the cultures from the same side. Puncak festival Bau Nyale adalah berburu cacing nyale. Nyale adalah cacing laut jenis palulu. Cacing ini muncul di sepanjang garis pantai selatan Lombok seperti Pantai Seger, Selong Belana, dan Kuta. Tahun ini puncak acara dipusatkan di Pantai Tanjung An yang berada di Desa Pengbur Wujud, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak pukul 3 pagi, sudah banyak orang yang berkumpul di Pantai Tanjung An karena nyale lebih mudah ditangkap saat air laut pasang. Nyale biasanya ditemukan di antara bebatuan pesisir pantai. Untuk menangkap nyale, cukup menggunakan jaring halus dan tentunya alat penerangan. Festival Bau Nyale kalau dalam bahasa Sasak, Bau Nyale itu mengambil nyale ya. Nah, dan kepercayaan bagi masyarakat suku Sasak itu nyale ini adalah perwujudan dari seorang putri Mandalika yang kalau kita makan ini nyalenya atau kita gunakan itu akan memberikan sebuah keberkahan. Dan mereka juga biasa makan nyale ini mentah-mentah kayak gini. Iya nggak sih? Iya. Deg-degan dia. Cobain dong. Cobain dong. Kakak juga. Enggak berani. Enggak berani. Nyale muncul setiap bulan ke-10 penanggalan Sasak. Nanti keluar lagi. Saat itulah nyale berkembang biak dan Nanti keluar lagi harus dimakan hidup-hidup. biasanya para nelayan membawa nyale Kalau nggak hasil jumpa tangkapan saudara dia di pasar. dalam. Namun sebagian warga ada yang membawanya pulang untuk dikonsumsi bersama keluarga. Beli sendiri. Kalau buat orang Lombok sendiri, festival Mandalika Bau Nyale ini kayak gimana sih? Menurut saya kayaknya seru aja gitu ya, hiburan rakyat aja gitu. Jadi kalau misalnya kita datang ke sini memeriahkan jalan membuat seru sekali gitu kan eventnya. Setelah mendapatkan cukup banyak nyale, saya akan mengolahnya menjadi sajian khas suku Sasak yaitu pindang nyale. Bagi masyarakat Lombok, festival Bau Nyale ini adalah momentum ya Bu ya untuk mendapatkan keberkahan dari si nyale ini. Nah, salah satu resep yang akan saya masak sekarang dan cukup mudah sepertinya proses pembuatannya karena bumbu-bumbunya juga sederhana. Namanya apa Bu masakan ini? Pindang nyale. Bahan-bahan yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ketiga bahan ini diiris tipis, kemudian dimasak bersama nyale dengan dicampur sedikit minyak goreng dan garam. Setelah nyale dimasak sekitar 10 menit, sajian pindang nyale siap disantap. Nyale memiliki tekstur yang kenyal dan mengandung protein tinggi. Wow, ini dia pindang nyale. Kita main Robin Kids. Lima fakta budaya dan tradisi unik suku Sasak Lombok.
Pulau Lombok tentu tidak akan ada habisnya untuk dieksplor. Pesona alam dan indah, budaya yang unik, menjadikan Lombok salah satu pulau di Indonesia yang patut diperhitungkan di kancah nasional bahkan internasional. Kali ini, Inforusa akan mengungkap 5 fakta unik budaya dan tradisi suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Di antara budaya tersebut mungkin di beberapa daerah tidak akan bisa kita jumpai. Untuk lebih jelasnya, Inforusa akan membahas satu persatu untuk Anda. Yang pertama, belanjakan. Belanjakan merupakan budaya khas masyarakat suku Sasak, tepatnya di Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Istilah dari belanjakan itu sendiri diambil dari bahasa suku Sasak, yaitu lanjak, yang berarti membanting, dan kata belanjakan yang berarti saling banting. Pihak yang beradu dalam belanjakan disebut pepadu. Belanjakan merupakan pertarungan 2 orang laki-laki Sasak dengan tangan kosong. Pertarungan ini hanya boleh menggunakan kaki sebagai senjata dan tangan sebagai perisai. Yang kedua, peresean. Tidak jauh beda dengan belanjakan, peresean merupakan pertarungan antar 2 laki-laki Sasak yang bersenjatakan tongkat rotan yang disebut penjalin dan perisai kulit kerbau yang tebal dan keras disebut ende. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak Lombok. Pertarungan dalam peresean biasanya disebut pepadu dan wasit disebut pekembat. Konon, peresean sebagai luapan kegembiraan para prajurit setelah bertempur di medan perang dan juga sebagai media untuk meminta hujan. Peresean yang bertujuan untuk meminta hujan dilakukan pada bulan ke-7 kalender suku Sasak. Yang ketiga, merari. Dalam Wikipedia, merari adalah budaya kawin lari dalam tradisi suku Sasak. Pelaksanaannya memiliki 4 prinsip, yaitu kebanggaan perempuan, keberdayaan laki-laki, dan ketidakberdayaan perempuan, kebersamaan, serta keuntungan ekonomi. Suku yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini masih melakukan tradisi merari, di mana sang calon mempelai wanita akan dilarikan untuk dijadikan istri tanpa sepengetahuan keluarga sang wanita. Sang pria dan wanita biasanya telah berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Setelah itu, sang wanita akan dibawa oleh pihak pria di rumah keluarganya selama 1 hingga 3 hari. Yang keempat, cepung. Dilansir melalui depabos.kemendikbud.go.id, cepung merupakan seni vokal tradisional daerah Lombok. Alat yang digunakan sangat terbatas, hanya diiringi 2 alat musik, yaitu seruling dan redep. Dengan keterbatasan alat musik yang digunakan, maka para pemain mengatasinya dengan cara menirukan bunyi gendang, kenceng, rincik. Pemain selain bertugas membuat bunyi-bunyi yang menyerupai alat musik tertentu, juga sebagai pembawa syair atau pantun secara bersaut-sautan. Kesenian ini merupakan perkembangan dari pepausan cerita yang diambil dalam seni cepung ini, khusus dari pepausan cerita klasik monyet. Cerita klasik monyet sangat terkenal di Lombok, dikarang dalam bentuk pantun atau seloka. Dalam bahasa Sasak, oleh Jero Miran atau Mami Miran pada tahun 1859. Seluruhnya terdiri dari 671 bait, dibawakan dengan tambang sinop, semarandana, umambang, durma, dangdang, dan pangkur. Salman Faris, seorang budayawan Lombok Timur dan dosen di salah satu universitas di Malaysia, dalam tesisnya menjelaskan bahwa penamaan cepung belum diketahui secara pasti, tapi diduga nama cepung berasal dari bunyi iringan musik vokal dalam pertunjukan yang berirama cecep cecepung. Dan yang terakhir atau yang kelima, wetu telu.
Wetu Telu adalah praktik unik sebagian masyarakat suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok dalam menjalankan agama Islam yang hanya menjalankan 3 rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, sholat, dan puasa. Dalam Wikipedia, Wetu Telu sendiri memiliki beberapa makna. Pertama, Wetu Telu berarti 3 cara reproduksi makhluk hidup. Kedua, Wetu Telu berarti 3 sumber hukum dalam Islam. Ketiga, Wetu Telu berarti 3 masa perkembangan yang dilewati manusia. Wetu Telu yang merujuk pada 3 cara reproduksi makhluk hidup, yaitu beranak atau melahirkan, menteluk atau bertelur, dan mentiup atau berbiji. Wetu Telu yang berkaitan dengan 3 sumber hukum memiliki kemiripan dengan Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Makna ketiga dari Wetu Telu berkaitan dengan 3 tahap yang pasti dilalui oleh manusia, yaitu lahir, hidup, dan mati. Inilah sahabat Info Nusa 5 fakta unik budaya dan tradisi suku Sasak. Tentunya masih banyak budaya dan tradisi yang belum dibahas. Untuk itu tetap pantengin terus Info Nusa. Kalau udah siap makan jangan pula ngantuk ya. Gak enak tadi makan tinggal tidur pula. Kita mana? Bikin namanya. Yes. Kita bulu. Garisnya mana? Di pantai selatan Pulau Lombok Tebal. berdiri sebuah kerajaan yang bernama Tunjung. Kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja yang bernama Bajang Dewa dengan permaisurinya Dewi Serati. Mereka memiliki seorang putri yang cantik, Putri Mandalika. Para pangeran dari berbagai kerajaan datang secara bergantian. Anehnya, semua lamaran diterima. Para pangeran tidak menerima jika seperti maka mereka pun bersepakat untuk membantu Tuhan. Siapa yang menang dalam peperangan itu, maka adalah yang akan menjadi. Wahai putriku, ayah Anda mendengar di negeri ini akan terjadi peletakan besar. Seluruh pangeran yang melanggar akan menghadapi. Putri sudah mendengar berita itu, ayahanda. Lalu, apa yang akan kita lakukan agar perjumpaan darah itu tidak terjadi? Maafkan Putri, ayahanda. Izinkan Putri menyelesaikan masalah ini. Baik, putriku. Akibat ancaman pangeran-pangeran yang datang keluar, situasi terjadi. Masyarakat setempat cemas dan takut akan terjadi.
Niko. Nengok di bawah meja. Hari yang berarti tampaklah pemandangan yang sama. Para pangeran dan raya yang lebih berpilih datang ke pantai Seberang. Ada namanya Putri sini. Itu Putri, Bu. Pakai bandung. Putri. Adalah jemaat putri mereka. Panggil Stephen. Sesuai pesan sang putri. Mereka pun beramai-ramai mengambil binatang itu sebanyak-banyaknya. Jesse, kau di kamera kepala di sebelah dalam. Sebagai rasa cinta kasih kepada sang putri. Udah habis ya? Ya, ayo silakan. Suara aja bagus ini. Ya Bu. Stop aja pakai mana? Iya sih, nampak. Enggak, dari sini nampak buka. Enggak enak juga kameranya bener. Nampak. Hai guys, ini namanya Musmilo. Enggak, mana enggak. Apa itu? Musmilo. Kak, walau apa? Cok, kau tidungmu itu. Tuku tidungmu itu apa?
kita terpencil sih maksudnya. Dia suka terpencil. Suka terpencil. Betul lah. Ayo. Yes bilang ini lagu apa, suku mana, baru mulai nyanyikan. Nama saya Yes saya akan membawakan lagu. Perkenalkan, nama saya Yesuni Kamarinampur. Di sini saya akan menampilkan Apa pun masalah set. Sasa yang berjudul Ini Hamdan. Iya. Nggak perlu ibu nonton, anak ibu masuk di situ ada tersave. Karena nggak mau memori, cukup HP terbatas. Bagus sekali suaranya sampai merinding itu.